Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Diary EP. Oke, jadi setelah perbaikan di AC kemarin ya, jadi yang anginnya keluar, cuma hawa dinginnya nggak ada, itu kan diperbaiki untuk di termostatnya, jadi ada sistem kelistrikan yang dirubah. Nah, cuman dari situ akinya jadi sering tekor ya. Oke, saya nggak tahu apa karena penyebabnya karena memang sistem kelistrikan dirubah atau apa, cuman kondisinya si aki itu baru setahun karena di aki tertulis tanggalnya 23 Juli 2024, sementara sekarang tuh udah pada waktu itu masih September 2024. Jadi ya setahun lah. Masa kalau menurut secara logika ya, masa iya setahun itu akinya udah soak gitu. Nah, cuman setelah kejadian itu saya ganti aki baru lagi. Ganti aki baru lagi itu di tanggal nih, 25 September 2024 ya ini. Dia sawak lagi. Nih untuk sawaknya kayak gimana nih? Kita coba nyalain ya. Nih, jadi kayak gini ya. Ini. Oke, saya kontak on dulu. Oke, kita biarkan dulu sampai beberapa indikator mati lampunya. Kita starter. Nah, seperti itu. Nah, kemarin juga sebelum ganti aki juga seperti itu. Oke, setelah dia ganti aki nyala, cuman setelah beberapa hari ya dia kayak tadi dia udah seperti aki soak lagi. Nah, kan tadi udah lihat akinya tuh tanggalnya ya, 25 September 2024. Sekarang tanggal 7 Oktober 2024. Oke, entah karena emang sistem kelistrikan AC-nya yang dirubah atau gimana nggak tahu. Nanti biar montir di bengkelnya aja yang jelasin ya. Oke. Nah, karena ini kita mau jalan cuma karena akinya soal, saya coba beli charger aki di e-commerce. Isinya sudah ada penyok di sana sini. Ini seperti ini penyok, dan ini nongolnya di depan. Wah, kondisinya nggak bagus deh, dikasihnya nggak bagus. Mungkin untuk penjualnya dilihat-lihat lagi ya. Ini dibelinya di e-commerce. Cuman ya kita coba tes apakah fungsinya masih bisa atau enggak. Oke, ini udah dicolok ya. Jadi untuk colokannya yang capit boya warna merah itu ke kutub plus, dan capit boya warna hitam ini ke kutub minus. Nah, nanti teman-teman juga nggak perlu khawatir ini bila tertukar nanti di indikator yang ini tuh ini akan kelap-kelip ya, karena ini nggak kelap-kelip jadi dia tidak tertukar. Oke. Dan tadi juga pas baru dinyalain ini mesin ini kipasnya juga berputar, jadi nyala berfungsi ya, alhamdulillahnya, walaupun kondisinya begini ya memprihatinkan. Oke, kecewa terhadap bentuknya, tapi mudah-mudahan enggak ya terhadap ngecasnya. Oke, ini juga ini dia jalan ya, dia ngecas. Oke, ini untuk aki saya itu aki ukuran 80 ampere sini, 80 ampere. Nah, untuk menurut buku panduannya 80 ampere itu
bisa dicas selama 8 sampai 10 jam. Naik to 10 hours. Oke. Oke, kita tunggu aja. Sekarang jam setengah satu berarti 8 jam lagi, mungkin jam setengah 9 malam. Oke, ini udah di keesokan harinya pagi ya, setelah dicas bermalam ya, semalaman dari setengah 2 atau setengah 3 sore gitu ya, di tanggal 7. Sekarang udah jam berapa ya? Sekitar jam 6 lah, jam 6 tapi tanggal 8 ya. Ini udah kepasang. Sekarang kita coba tes. Oke, ada bunyinya. Oke, itu kontak nyala semua. Kontak nyala. Oke, starter. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nyala. Udah nyala. Oke, kita coba nyalain AC. Itu dia nyala. Pasang. Sekarang kita pergi ke bengkel listriknya. Oke. See you at the bengkel. Oke, ini udah nyampe kita di markasnya Om Piu. Lumayan, tapi kalau untuk yang mulai Jaktim sih ya deket. Kalau untuk yang dari Tangerang jauh. Nah, nih tampilan baru. Tuh, para bule. Oke, tadi udah saya ceritain dikit ya permasalahannya soal permasalahan ini mobil ini kenapa AC nggak nyala. Nah, diagnosa awal gimana, Om? Untuk AC, tukang AC-nya nggak ngerti sistem AC average-nya gitu aja. Oke. Jadi dia disamain kayak sistem AC mobil-mobil Jepang umumnya. Oke. Nah, terus untuk yang kita lihat sekarang nih di mesin, apanya nih yang ketahuan? Yang ketahuan saat ini itu alternator nggak ngisi. Jadi udah dicek cuma dapat 12 doang ketika mesin running. Ternyata ada kabel putus. Oke. Coba itu ini ya. Ini Oke, itu. putus satu nih. Iya, kabel pengisian. Ya, kabel yang ditunjuk itu putus satu, kabel pengisian. Ya. Akibatnya gambar aki nggak muncul di speedometer, terus pengisian 12. Mudah-mudahan sih ntar setelah disambung mau ngisi lagi alternatornya. Ya. Mudah-mudahan. Oke. Ini tadi pakai alat apa namanya? Multitester. Oke, kita kasih. Nah, nih. Tadi di sini kalau misalnya angkanya 12, berarti dia nggak ngisi ya? Nggak ngisi. Ketika mesin running cuma dapat di 12, sekian, nggak ngisi. Minimal itu 13 atau bagusnya kalau diesel begini 14 dia masih dapat. Oke. Masih dapat karena mobil diesel. Oke. Nah, terus nextnya berarti nyambung ini dulu. Ya, next nanti kita ke dalam. Nah, balikin lagi tuh jalur AC itu ke sesuai pabrikannya. ke asalnya lagi. Iya. Oke, ikuti terus ya. Nanti kita kasih informasi yang update.
Oke, berarti yang tadi yang buat alternator yang putus tadi ya? Udah. Oke, udah. Kita masuk jalur AC. Oke, nanti itu yang dibedah. Yang tadi alternator sudah. Kita cek dulu runningnya, pengisiannya. Oke. Oke. Sip, ini tadi ya yang memang di awal dia putus, ini sudah tersambung tadi. Sudah tersambung, itu dia. Tinggal dites. Oke, 1261. Berarti kalau di start nyala naik. Mudah-mudahan. Oke. Ini yang naik. Naik 13. Oke, naik 13. Iya, naik sih. Tadi 12. Ini beneran tadi 12. Coba nggak kerekam aja. Ya, dia digas naik di koma. Tadi nyampe 75 komanya. Ini belum penuh ini. Oke, belum penuh. Oke. Enggak ngisi akinya. Iya. Makanya yang saya bilang tadi, beberapa kali kudu dicas gitu. Biar naik pertama. Biar dia ngisi dulu aja. Oke, sip. Setelah beberapa menit naik 14. Ini namanya apa? Jangan. Tegangan voltasenya naik 14. Itu ideal ya? Wah, itu udah pas loadnya lah. Udah pas ya, udah ideal lah, dia udah ideal. Oke, ini sekarang urut kabel yang AC, tapi dimulainya dari bagian kap mesin ya. Iya. Kalau yang fresh itu relay kompresor yang ini nih. Oh, relay kompresor itu. Ini buat hidupin kompresor itu. Oke, dari situ startnya. Ini relaynya dia. Oke. Kenapa dia nggak hidup? Sampai harus dikasih relay tambahan ini. Buat munculin masanya. Oke, ini tadi untuk AC dicek di dalam, kemudian dicek bagian luar. Ternyata di sini ada yang tidak timbul massa di relay kompresor. Salah satu kabelnya ya Om ya, nggak timbul massanya ya Om ya. Nah, ini, nah lagi dicari dulu nih jalur massanya itu sampai ke dalam tuh kemana. Ini udah dikembaliin lagi nih ke jalur aslinya. Jadi yang tambahan kemarin yang ini udah lepas, copot tuh ya, udah dikembalikan lagi ke aslinya, dan tadi sudah dites berfungsi ya. Kalau misalnya ini di tempat AC mah ada yang buat suhunya, cuma karena ini bukan bengkel AC jadi yang untuk mengukur suhunya nggak ada. Tapi saya pastikan tadi ini berhasil karena keluar hawa dingin dari sini sama kedua blower yang ada di belakang. Oke, sekarang lagi beresin lampu depan yang mati. Oke, ini udah di ujung video ya. Jadi selesai seketika. Cuman kalau teknisnya nanti biar Om Pio aja yang jelasin. Nah, gimana tadi tuh? Nah, jadi persoalan AC itu, entahlah. Sebenarnya sih nggak ada persoalan sebenarnya. Jadi tadi tugas saya itu cuman ngembaliin lagi dia ke jalur aslinya. Semuanya saya balikin ke aslinya lagi, dan ternyata AC-nya hidup dan normal. Alhamdulillahnya ya gitu. Jadi setelah dicek pakai gambar, ternyata
AC mobil ini, yang Ford ini, dia bisa aktif dalam keadaan mesin running hidup. Jadi kalau cuma dikontak aja, terus diotak-atik AC-nya, itu kompresor nggak bakalan hidup. Gitu. Nah mungkin ya, pada waktu pengecekan kemarin itu, mekanik itu pengecekannya dalam keadaan mobil tidak hidup, tidak running, gitu. Jadi dia cari sinyal AC, atau lebih pasnya sinyal massa, sinyal massa dari AC untuk ngidupin relay kompresor yang di depan itu nggak ada. Nah sementara sinyal massa untuk ngidupin relay AC itu dia itu berasal dari PCM-nya atau dari ECU-nya. Nah, ECU ini akan ngeluarin sinyal massa pada saat mobil running. Mesin nyala ya. Mesin nyala, mesin hidup gitu. Baru ketika dipencet saklar AC, blower segala macem, maka ECU akan mengeluarkan sinyal massa untuk ngidupin AC. Nah, ternyata setelah semuanya dikembalikan ke jalur awalnya, ternyata fine-fine aja, masih keluar dia itu. Berarti yang pertama pas sebelum diotak-atik dia kan mati tiba-tiba. Berarti itu karena belum bisa mastiin gitu kan, gitu. Sehingga ketika terjadi AC nggak dingin itu, sama tukang AC itu ditambahin relay untuk bangkitin massa yang di depan itu, gitu. Nah penyebabnya itu saya belum bisa mastiin itu. Kenapa tiba-tiba relay AC-nya nggak hidup, gitu. Sehingga kompresor nggak dingin, gitu. Nggak muter, dia nggak dingin gitu. Jadi sampai saat ini saya ngasih garansi lah ya, garansi untuk yang punya mobil ini, untuk Om Idris ini saya kasih garansi. Nanti sewaktu-waktu kalau memang kumat lagi, gitu kan, kalau memang nanti kumat lagi, terjadi lagi gitu kan, tiba-tiba PCM nggak ngeluarin sinyal massa untuk relay kompresor, ya saya kasih garansi nanti. Jadi nanti kalau memang benar-benar terulang lagi, berarti ini ada indikasi PCM-nya lemah. ECU-nya lemah. ECU-nya lemah, ada indikasi PCM-nya lemah, ECU-nya lemah gitu. Nanti saya kasih solusi yang lebih sederhana nanti itu. Ya, ketimbang ganti PCM-nya kan gitu. Iya, mudah-mudahan aja sih nyala terus ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah, mudah-mudahan. Oke, sip. Nah, tadi juga benerin rapi-rapi sedikit ya di jalur kabel-kabel di aki ya. Karena bahasanya relay bener ya buat lampu. Relay fog lamp tadi. Ya, relay fog lamp buat gitu. lampu. Tadi Om Idris kan minta nggak ada sambungan-sambungan di kepala-kepala aki gitu. Iya. Udah, itu sudah kita eksekusi, kita rapiin gitu. Ya, itu tadi udah rapi, jadi semua lampu nyala kecuali emang yang putus lampunya. Itu mah beda soal. Oke, nah untuk biaya jasa tadi semuanya sejutaan ya? Iya. Sejutaan. Nah, nanti juga kalau misalnya emang ada yang mau konsul mobil apa, boleh telepon Om Piu, nanti ditampilin di layar ya nomor teleponnya. Langsung telepon aja. Cek bawah ntar. Cek bawah. Ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.